Selamat siang teman-teman. Orang hidupkan dulu ya. Yang laki-laki, satu orang bisa hidupkan. Colok dulu itu. Ya, hidupkan. Oke. Sebelum Pak mulai, kita absensi dulu. Penska? Hadir. Oke, Paulus. Ya, Yohan. Baik. Boleh satu orang pimpin doa dulu sebelum kita mulai. Kawan-kawan, pertemuan kita hari ini tentang hambatan komunikasi. Nah, ini adalah capaian pembelajaran kita hari ini. Bagaimana kawan-kawan setelah materi ini teman-teman bisa kemudian mengidentifikasi hambatan-hambatan komunikasi di dalam proses komunikasi yang kita bangun. Tujuannya untuk apa? Menghindari adanya hambatan daripada komunikasi yang kita bangun. Teman-teman, kita hari ini belajar tentang hambatan atau rintangan komunikasi. Nah, sebelum Pak masuk ke sana, Pak ingin refleks. Apakah kawan-kawan masih ingat materi sebelumnya tentang unsur-unsur komunikasi? Boleh satu orang angkat tangan, apa saja sebetulnya unsur-unsur komunikasi? Boleh? Silakan. Silakan. Unsur komunikasi yang pertama itu komunikator, pesan, yang ketiga media, yang keempat komunikan, yang kelima Yang terakhir apa? Efek. Baik. Teman-teman, itu adalah unsur-unsur komunikasi. Sesungguhnya unsur-unsur komunikasi itu adalah elemen-elemen penting dalam membangun sebuah komunikasi. Namun, ketika unsur-unsur itu salah satunya tidak ada, maka itu yang disebut dengan hambatan komunikasi. Nah, seperti apa hambatan komunikasi? Nah, hambatan komunikasi, kita kenapa penting mempelajari tentang hambatan komunikasi? Karena komunikasi itu sangat penting bagi manusia. Komunikasi yang efektif adalah kunci atas berhasilnya berbagai aspek kehidupan. Jadi, mengetahui tentang hambatan komunikasi itu sangat penting. Karenanya, kita harus mempelajari. Apa alasannya? Nah, ini ada beberapa alasan tentang hambatan komunikasi. Yang pertama, meningkatkan kualitas komunikasi, mencegah konflik, kemudian meningkatkan hubungan, memahami perbedaan budaya, meningkatkan produktivitas. Itu ya, itu adalah beberapa alasan penting kita mempelajari hambatan komunikasi. Lantas, seperti apa hambatan komunikasi? Ayo kita saksikan. Selamat pagi kawan-kawan, salam sejahtera buat kita semua. Selamat datang di kelas pengantar ilmu komunikasi bersama saya Juan Tutero. Baik kawan-kawan, pada kesempatan ini kita akan belajar tentang hambatan komunikasi. Nah, hambatan komunikasi merujuk pada berbagai faktor, baik faktor gangguan ataupun faktor rintangan yang menghambat atau menghalangi proses komunikasi yang sedang berlangsung. Nah, jika merujuk pada pengertian tadi, maka ada dua kata yang perlu kawan-kawan kita garis bawahi. Yang pertama adalah gangguan dan yang kedua adalah rintangan. Menurut Shannon dan Weber, pada tahun 1949 menyatakan bahwa gangguan komunikasi terjadi jika terdapat intervensi yang mengganggu salah satu elemen komunikasi sehingga proses komunikasi tidak dapat berlangsung secara efektif. Nah, elemen komunikasi yang dimaksudkan di sini adalah unsur-unsur komunikasi. Jika kita flashback kembali di pertemuan awal, kita sudah bahas tentang unsur-unsur komunikasi. Menurut Weber dan Shannon ada 6. Yang pertama adalah komunikator, yang kedua adalah pesan, kemudian media, lalu kemudian penerima atau komunikan, lalu kemudian efek, dan yang terakhir adalah timbal balik. Nah, yang berikutnya adalah rintangan. Rintangan komunikasi adalah adanya hambatan komunikasi yang membuat proses komunikasi yang dibangun itu berlangsung tidak dengan baik sesuai dengan yang diharapkan oleh komunikator atau komunikan.
Lantas, apa sebetulnya hambatan-hambatan komunikasi itu? Apa saja sebetulnya faktor-faktor, apa saja bentuk-bentuk daripada hambatan komunikasi itu? Yang pertama, kawan-kawan, adalah hambatan sosiologis. Hambatan komunikasi dalam konteks sosiologis dapat melibatkan berbagai faktor yang mempengaruhi interaksi sosial, pemahaman budaya, dan dinamika kelompok. Pada konteks ini, kita bisa jumpai di lingkungan keseharian kita jika ada tetangga kita ataupun kawan-kawan kita di pergaulan kita yang dari daerah yang berbeda dengan kita. Tentu dengan latar belakang yang berbeda, cara ngomong yang berbeda, dialek yang berbeda, itu membuat kita tidak begitu efektif atau leluasa ngalir dalam proses komunikasi yang kita bangun. Dan berikutnya adalah hambatan antropologi. Hambatan antropologi ini terjadi karena ada perbedaan postur, warna kulit, kebudayaan, gaya hidup, norma, kebiasaan, dan bahasa. Nah, pada antropologi ini sebetulnya lebih menekankan pada bagaimana bentuk fisik kita. Bahwasanya gangguan komunikasi itu bisa saja terjadi dalam proses komunikasi kita akibat daripada lawan daripada bicara kita itu ada yang kemudian memiliki salah satu di antara bagian-bagian daripada hambatan antropologi ini. Yang berikutnya adalah hambatan sosiologi, hambatan psikologis. Nah, kondisi psikologis yang dialami oleh komunikan menjadi hambatan dalam berkomunikasi, misalnya dalam situasi dia yang sedang sedih, bingung, gembira, ataupun sebagainya. Situasi diri ini tentu mempengaruhi komunikan dalam menerima pesan itu dengan baik. Yang berikutnya adalah hambatan semantiks. Hambatan semantiks ini lebih menekankan pada hambatan bahasa. Bahwasanya hambatan bahasa ini lebih menekankan pada komunikator. Kenapa? Karena dialah yang kemudian menyampaikan informasi itu. Jadi jika bahasa atau kata-kata yang disampaikan oleh komunikator itu tidak dengan baik atau tidak jelas, tentu menghadirkan persepsi yang berbeda daripada komunikan. Yang berikutnya adalah hambatan mekanis. Hambatan mekanis adalah hambatan yang sering terjadi dalam proses komunikasi. Bahwasanya ada beberapa hambatan yang nanti mempengaruhi teman-teman dalam membangun komunikasi. Berikut ini Pak akan memutar video sekilas tentang simulasi daripada hambatan komunikasi. Kita akan lihat. Iya. Halo. Bu Regi besok rapat ya jam 9. Halo Bu, halo. Halo Ibu, besok rapat jam 9. Ketupat 9 Bu. Rapat jam 9. Ketupat 9 Bu. Oke. Hambatan apa ini? Hambatan apa? Oke, hambatan teknis atau hambatan mekanis. Oke, hambatan mekanis. Hambatan mekanis itu berkaitan dengan apa? Nah, gangguan pada alat komunikasi. Yang berikut, kita akan lihat video berikutnya. Tolong buat konsep surat undangan ya. Oh ya baik. Undangan rapat buat besok. Iya baik. Tong dicokot dua-duanya. Tong dicokot dua-duanya. Tong kok dipikir? Gimana Bu? Maksud saya jangan diambil dua-duanya. Oh gitu. Iya. Kok saya bilang dicokot kamu nggak dipikir? Kalau di tempat saya dicopot itu dipikir. Oke, yang ini hambatan apa? Semantik. Hambatan semantik berkaitan dengan apa? Bahasa. Bahwasanya ketika kita menyampaikan sesuatu yang salah, orang pasti memahaminya juga salah. Itu adalah hambatan semantik, yang berkaitan dengan bahasa. Yang berikutnya adalah kita akan lihat contoh yang ketiga. Mari Pak. Pak, masuk Pak. Oke. Ini hambatan apa? Hambatan budaya itu berkaitan dengan apa? Ya, sosiologi. Ketika kita mendapat teman yang dari budaya yang berbeda, itu kita harus memahami. Ini adalah contoh. Yang satunya nunduk, yang satunya tertangan. Akhirnya kemudian ada perbedaan. Nah, bagian-bagian ini kita harus hadapi di dalam kehidupan kita. Maka kita perlu mempelajari yang namanya hambatan komunikasi. Sampai di sini, ada yang bisa menyimpulkan berkaitan dengan materi kita hari ini yang berkaitan dengan hambatan komunikasi? Boleh angkat tangan. Menurut saya dari kita komunikasi kita harus memperhatikan cara memasukkan atau
dengan alat komunikasi yang kita gunakan agar tidak ada kesalahpahaman atau. Baik, mungkin itu saja pertemuan kita hari ini. Sebelum kita akhiri, Pak minta satu orang dulu untuk menutup perkuliahan kita dengan membaca doa. Boleh satu orang? Baik, terima kasih. Dengan berakhirnya doa tadi, maka pertemuan kita hari ini berakhir pula. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa menjadi bekal buat teman-teman dalam mengidentifikasi komunikasi yang teman-teman hadapi di masyarakat. Demikian, selamat siang, salam sejahtera, shalom.